Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى صحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita dari api neraka, senantiasa berwasiat dalam kebaikan dan senantiasa berwasiat dalam kesabaran untuk senantiasa taat kepada Allah di dalam menjalankan perintahnya dan senantiasa bersabar untuk bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan sebenarnya ini pengulangan yang sudah sangat sering kami sampaikan, akan tapi memang tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berusaha mengingatkan kita semuanya kembali untuk senantiasa menjaga salat kita. Karena pada secara umum alhamdulillah mungkin di sini tidak, akan tetapi ini sebagai penggugah agar supaya kita tidak seperti itu. Banyak orang yang rajin berpuasa, banyak dari kaum muslimin yang suka berpuasa karena tapi tidak menjaga salatnya, alias salatnya bolong-bolong. Ya mudah-mudahan di sini sudah tidak ada di lingkungan kita. Ya kalaupun masih ada, monggo untuk memperbaiki diri. Akan tetapi secara umum ya kita melihat di mana-mana banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak sholat atau bahkan sama sekali hanya senang puasa saja, atau sholatnya masih suka bolong-bolong. Yang kedua, ya, ketika Idul Adha misalnya, ya, mereka ikut berkorban, akan tetapi mereka tidak sholat. Ini kadang-kadang fenomena yang aneh terjadi pada kita kaum muslimin. Ya, ikut zakat fitrah di bulan puasa akan tetapi tidak salat. Ikut membangun masjid akan tetapi tidak salat. Ini yang harus kita luruskan. Ya, kita luruskan agar supaya ya kita ketika kita mendapati orang yang seperti itu, kalau mungkin bisa kita beri nasihat. Itu agar supaya apa? Agar supaya mengerjakan salat. Karena kalau ya ini juga yang ketiga, banyak rezeki. Mereka rajin bersedekah, rajin memberi makan orang yang berbuka puasa misalnya, rajin apa saja sedekah banyak. Akan tetapi salatnya tidak dijaga. Ini hal sesuatu yang tidak boleh terjadi bagi kaum muslimin. Semua amalan-amalan ini, ya, semua amalan ini berpuasa, berkorban, bangun masjid, bersedekah, itu tidak akan bermanfaat ketika kita tidak rajin salat, ketika kita tidak menjaga salat kita. Ini harus dimasukkan dalam hati kita. Akidah kita, ya, akidah kita harus kita bahwasanya
semua ibadah ini harus berdasarkan keikhlasan kepada Allah, berdasarkan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala amal-amal solih kita haruslah berlandaskan akan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan yang lain. Sehingga sangat disayangkan kalau ada orang yang berpuasa tetapi tidak sholat, atau sholatnya masih bolong-bolong, atau suka melalaikan sholatnya. Sangat disayangkan. Yang puasanya nggak ngapa. Itu. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Untuk itu jamaah rahimakumullah, pada hari ini ya, kita akan bahas pentingnya sholat dari sisi syariat. Ya. Seperti sudah sering kita sampaikan bahwasanya as-salatu ngimatudin, salat itu tiangnya agama. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ra'sul amril Islam, pokok perkara dalam kehidupan dunia adalah al-Islam, pokoknya. Ya, pokoknya Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian berani mati kecuali kalian beragama Islam. Ya, janganlah sampai mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Innad dina indallahil Islam. Jadi pokok perkara dalam kehidupan ini adalah Islam. Sebagai manusia kita harus punya keyakinan, kebanggaan bahwa agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, tidak ada agama yang lain. Makanya Rasulullah menyampaikan ra'sul amril Islam. Pokok segala macam perkara adalah Islam. Tanpa Islam semuanya tidak dianggap. Itu. Wa'amudu salah, kata Rasulullah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Rasulullah atau para ulama sering menggambarkan ilmu syariat dengan tamsil, dengan perumpamaan. Ibarat sebuah bangunan, as-salat itu adalah tiangnya, dan rukun-rukun yang lain sebagai yang melengkapi satu dengan yang lain. Semuanya penting untuk dimiliki oleh setiap kaum muslimin. Ya. Karena Rasulullah bersabda, ibarat sebuah bangunan, salat itu adalah tiangnya. Kalau bangunan tanpa tiang, ya pasti bangunan tersebut akan roboh. Akan tapi juga bangunan tanpa pondasi juga akan roboh itu. Ya, pondasinya para ulama mengatakan adalah apa? Syahadat. Itu. Sedangkan salat ini sebagai penyangga daripada bangunan tersebut. Makanya ketika orang melalaikan salat, meninggalkan salat, rumahnya adalah Islamnya itu. Ketika dia meninggalkan salatnya, makanya bangunannya, Islamnya runtuh. Islamnya runtuh. Bisa jadi dia sudah tidak termasuk lagi sebagai seorang muslim. Ini penting untuk kita pahami, untuk kita sadari bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita semuanya. Jangan pernah menjadikan sepele urusan-urusan seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufr at-tarku shalah. Ya. Di antara laki-laki, batas di antara laki-laki, batas di antara manusia dengan kesyirikan dan kekafiran adalah ketika dia meninggalkan salat.
Ya, perbedaan antara seorang manusia dengan kesyirikan dan kekufuran adalah dengan meninggalkan sholat. Untuk bisa membedakan seorang muslim dengan muslim yang lain atau dengan orang yang musyrik dan kafir itu dari sholatnya. Makanya para ulama itu tidaklah menganggap meninggalkan sholat itu sebagai sebuah perkara yang remeh. Kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia tidak punya sama sekali bagian dari Islam, tidak pantas dikatakan sebagai orang Islam, dan tidak boleh ketika meninggal dunia disolati oleh kaum muslimin, tidak boleh, haram hukumnya. Ini penting untuk kita jadikan akidah kita. Karena memang seperti sabda Rasulullah, perbedaan antara seorang yang musyrik dengan orang yang kafir adalah ketika dia meninggalkan sholat. Makanya penting untuk senantiasa kita jadikan pedoman bagi diri kita. Para sahabat dahulu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwasanya kalau meninggalkan salat atau meninggalkan kalau syahadat jelas itu halal darahnya, artinya boleh diperangi. Berbeda dengan rukun yang lain. Kalau misalnya orang yang punya harta akan tapi tidak mau berzakat, dia berdosa besar, akan tetapi tidak boleh diperangi. Begitu juga orang yang meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu, itu adalah dia berdosa besar, akan tetapi belum boleh diperangi. Akan tetapi ketika seorang itu meninggalkan sholat atau meninggalkan puasa secara terang-terangan, ini orang tersebut sudah keluar dari Islam dan boleh diperangi. Walaupun mengakunya atau KTP-nya Islam. Akan tapi bukan berarti secara semena-mena memerangi tersebut. Ini tugas daripada yang utamanya adalah ulil amri. Tidak sembarang orang bisa untuk memerangi. Tidak seperti kita manusia orang-orang biasa, bukan tugas kita. Itu tugas ulil amri. Ini untuk bisa kita pahami. Yang kedua, dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awala ma yukhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Sesungguhnya yang awal daripada yang dihisab yang pertama dari seorang hamba pada hari kiamat, dari amal-amalnya adalah salatnya. Jadi salat ini nanti akan menjadi amalan pertama yang menjadi tolok ukur bagi amalan-amalan yang lain. Semua amalan kita tolok ukurnya adalah dari salat kita. Makanya Rasulullah mengatakan demikian. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Bagaimana dia menjaga solatnya, bagaimana kekusuannya, bagaimana kelengkapannya, yang wajib seperti apa, sempurna atau tidak. Ketika tidak sempurna, apakah ada ibadah-ibadah nafilahnya? Itu semuanya dulu, terlebih dahulu. Itu semua yang akan dihisab pertama kali. Ini penting untuk kita. Jadi kan menjadikan sholat ini modal utama daripada kita nanti untuk menghadap Allah Tabarak wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Fa in salahat, kata Rasulullah, ketika sholatnya baik, ketika hisab sholatnya baik, faqad aflaha wa anjaha, sungguh dia beruntung dan dia akan selamat. Ketika sholatnya baik, insyaallah. Karena memang di dalam sholat kita diajari dengan segala macam, dari mulai akidah, ibadah, muamalah sampai akhlak. Sempurna agama Islam ini kepada seorang ketika seorang itu menjaga sholatnya.
Menjaga dengan benar-benar menjaga kesemuanya. Karena memang Allah mengajarkan kita, mewajibkan kita untuk sholat sehari 5 kali dalam sehari. Itu bukan perintah yang main-main. Bukan perintah yang main-main. Kita memang dididik oleh Allah, dipersiapkan oleh Allah menjadi generasi-generasi yang sempurna. Ya, kalau kita membicarakan hikmah kenapa Allah mewajibkan kita sholat 5 waktu, sangat panjang. Di antaranya mendidik orang-orang menjadi orang yang disiplin dalam hal waktu. Ya, itu punya aturan jadwal kehidupan yang tetap, sabar dalam menjalankan segala macam perintah-perintah Allah maupun larangan-larangan Allah dan sebagainya, sangat banyak. Dan kita sami'na wa ta'na saja. Kita jalankan sesuai dengan kesanggupan, kemampuan kita. Kita jalankan dan tidak banyak mempertanyakannya. Nanti kita akan merasakan sendiri manfaat daripada salat kita. Allah berfirman, innas salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Itu kalau salatnya benar. Allah akan membuat kita benar-benar. Allah akan membuat benteng hati kita, diri kita untuk tidak melakukan perbuatan fakhsyai wa munkar. Itu. Tapi kalau kita tidak menjaga salat kita, sehabis salat keluar dari masjid tetap saja melakukan kemaksiatan. Ini penting untuk kita senantiasa fahamin. Rasulullah melanjutkan, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Ketika rusak salatnya, sungguh dia sudah rugi dan menderita nantinya yaumul qiyamah. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un. Ketika salat-salat wajibnya, yang wajibnya sedikit ada kekurangan, kata Rasulullah. Qala Rabb, berkata Allah tabarak wa ta'ala, nadhuru khalin abdi min tatawwu'. Ya. Perhatikan di hari hamba-hambaku apakah ada ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Makanya nonggo untuk bisa mipil mulai dilatih. Yang utama yang wajib terlebih dahulu dilatih agar sempurna. Ketika sudah sempurna, ya, sudah sempurna sebagai manusia biasa, tidaklah bisa kita mencapai kesempurnaan yang 100%. Kadang kita sholat mungkin mendapatkan 50 atau 60 dalam nilai rentang 10 sampai 100. Kadang mungkin di bawah itu. Makanya ini masih ada kesempatan kita untuk memperbaikinya, yaitu apa yang akan dilihat ketika ada kekurangan salat wajib kita, yaitu kepada salat-salat sunnah kita. Itu seperti itu. Fayukmalu biha man qasasa minal faridah, thumma yakunu sa'ira amalihi ala dhalik. Ya, salat-salat sunnah tadi akan menyempurnakan ibadah-ibadah wajib dari seorang hamba, dan itu akan berlaku. Amalan-amalan ini semuanya ketika sholatnya sudah dihisab, yang wajib-wajib terlebih dahulu akan dilihat. Ketika yang wajib-wajib kok masih ada ketidaksempurnaan, ya, Allah akan melihat amalan-amalan hamba yang sunnah. Itu. Untuk apa? Untuk menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Ini sering, ya, harus pakai prioritas dalam beribadah. Panjenengan jangan semangat sholat taraweh tapi sholat wajibnya ora semangat, salah kaprah namanya. Salah kaprah.
Salat tarawih adalah salat sunnah. Sedangkan salat wajib otomatis pahalanya lebih besar. Salat Idul Fitri sunnah apa wajib? Sunnah. Tapi kenapa banyak orang yang semangat salat Idul Fitri tapi salat 5 waktu tidak? Kenapa? Ya. Kenapa seperti itu? Itu ya. Salat Idul Fitri semuanya berusaha. Akan tapi salat 5 waktu malah bertempur. Ini penting untuk kita rubah pola pikir kita. Dan buka hati. Hati kita dibuka untuk menerima kebenaran. Ya, untuk menerima kebenaran. Kalau tidak kita buka hati kita, ya kita selamanya tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga adalah, ya kita tahu salat adalah bagian dari rukun Islam. Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 azaz, ya 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyahadat syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qamas salah wa ita'iz zakah wal hajjil baiti wa shaum Ramadan. Dari 5 rukun yang harus dipenuhi ketika seseorang itu adalah mengaku beragama Islam. Semuanya harus dilakukan kalau dia mampu. Itu. Ya, semuanya. Bersyarat pasti. Salat, puasa, zakat bagi yang sudah memenuhi syarat, haji bagi yang mampu. Ya, itu. Ketika hal ini ditinggalkan salah satunya, itu membuat orang itu adalah keluar dari karena rukun ini, ya. Rukun ini adalah ibarat kalau pohonnya berarti akar-akarnya. Ya, kalau akar-akarnya ada yang hilang, sebuah pohon biasanya suwe-suwe, ya suwe-suwe garing, itu seperti itu. Ini para ulama biasa memberikan tamsil terkait apa namanya segala macam urusan syariat agar supaya mudah difahami oleh kita semuanya, orang-orang yang awam. Ya, asal mau sedikit membuka hati kita, membuka wawasan kita, agar supaya kita bisa menjadi orang-orang atau manusia yang lebih baik. Ini semuanya adalah untuk diri kita sendiri. Allah lah, sekali lagi, Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Sedangkan kita adalah fakir, kita yang membutuhkan kepada Allah. Bukan Allah membutuhkan kita. Jamaah rahimakumullah, yang keempat, saking pentingnya salat, keluarga pun harus untuk senantiasa kita ajak untuk salat. Ya. Yang suami harus, istri, anak diajak. Sang istri misalnya kaum ibu, kalaupun kaum ibu tidak berkewajiban untuk sholat di masjid, tapi wajib untuk menyuruh anak-anaknya yang laki-laki untuk sholat di masjid. Paham gak? Ini walaupun panjenengan tidak wajib sholat di masjid, panjenengan wajib mengabsen putra putri panjenengan. Ya, wajibnya itu. Kemarin sering kami sampaikan, ibu ini adalah mempunyai peran yang sangat besar di dalam kesuksesan seseorang. Makanya kaum ibu, kaum muslimin, kaum muslimah, ya, kaum ibu dari kaum muslimin, ya, harus menjadi orang-orang yang berilmu.
mendidik anak dengan cara-cara yang benar. Senantiasa sabar, sekali lagi sabar, karena memang kita berhadapan dengan anak-anak. Ya panjenengan kan wis tahu dadi bocah nggih. Sedangkan bocah urung tahu dadi wong tua. Itu perbedaannya. Kalau panjenengan sudah pernah jadi anak, jadi insya Allah bisa mendidik anak. Itu. Akan tapi anak kita tidak mau tahu. Itu. Dan bagaimana caranya, masing-masing punya cara atau metode sendiri. Itu. Allah tabarak wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkur fil kitab Ismail. Ya fadhkur, ingatlah tentang Ismail, Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim yang nanti akan menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah oleh Allah untuk mengingat Nabi Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya Nabi Ismail itu adalah orang yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia termasuk rasul dan nabi. Ya. Ada rasul, ada nabi. Perbedaannya masih ingat mudah-mudahan gitu. Ya. Yang sekolah ya semestinya ingat. Ya, perbedaannya apa yang dinamakan rasul, ada yang nabi. Setiap rasul adalah nabi, akan tetapi belum tentu setiap nabi adalah seorang rasul. Itu prinsipnya itu. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan Nabi Ismail ini menyuruh keluarganya untuk salat wa zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia Nabi Ismail termasuk orang-orang yang diridhoi. Allah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya Nabi Ismail juga itu menyuruh keluarganya untuk salat. Sebagai ibrah bagi kita semuanya. Kenapa penting untuk menyuruh atau mencontohkan anak-anak kita untuk salat? Ya kita memang diberi tugas, kewajiban oleh Allah untuk mendakwahkan, menolong agama Allah. Ya, bukan berarti Allah butuh tolongan. Pada prinsipnya seperti itu. Walaupun Allah memerintah kita untuk menolong agamanya, bukan berarti Allah butuh pertolongan. Makanya jangan ketika ada orang merasa berjasa dengan agama, itu salah. Ya, agama tidak butuh. Ya, kalaupun tidak ada yang mulang, kalaupun tidak ada yang berjuang atas nama agama, Allah tabarak wa ta'ala tetap mulia. Tetap bisa saja menyempurnakan agamanya. Walaupun saya sering sampaikan, semua orang itu menjadi kafir misalnya. Tidak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang puasa. Ya, Allah itu tetap maha besar. Allah tidak berkurang kerajaannya dan sebagainya. Sing rugi awake dewek. Lalu Rasulullah juga menyampaikan hal tersebut melalui sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murru awladakum bis-shalat." Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat. Wahum abna'us sab'i sinin, ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun, biarkan anak kita bermain. Itu usianya untuk bermain, jangan dipaksa. Paksa untuk beribadah dan sebagainya. Kalaupun mau ikut-ikut ya sekedar ikut-ikutan, sekedar dalam rangka bermain-main. Paham gak? Sebelum 7 tahun. Biarkan anak-anak kita tumbuh, ya, tumbuh sesuai dengan kodratnya sebagai anak-anak. Anak-anak itu ngertine dunia bermain, bocah, ya, belum masanya. Misalnya anak kecil perempuan sudah diberi didandani dengan hijab, kurang tepat, ya, belum waktunya.
Nanti ketika sudah waktunya baru boleh. Ya baru tepat maksudnya. Walaupun boleh untuk mempercontohkan sedikit-sedikit. Itu untuk kaum perempuan misalnya, anak perempuan. Itu. Kalau anak-anak biarkan saja, mereka senantiasa mengapresiasikan apa yang menjadi sifat kekanak-kanakannya di dalam kehidupannya. Ya, kita hanya mengawasinya saja sambil mengajari tentang norma-norma Islam dari sedini mungkin. Sementara untuk salat kita mengikuti contoh dari Rasulullah, murru auladakum bis salati wa kum abna sab'i sinin, ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan Rasulullah mengajarkan bilang lebih keras, ya. Ketika umur 10 tahun belum sholat, itu wajib untuk dipukul, diberi hukuman, ya, diberi hukuman. Ya, kadang-kadang mungkin panjenengan tidak suka, ya, tidak suka dengan sesuatu. Akan tetapi bisa jadi kalian panjenengan tidak suka, padahal itu lebih baik bagi kita semuanya. Itu dalam Al-Quran Allah berfirman, ngasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, barangkali kamu benci kepada sesuatu padahal hal tersebut baik bagi kalian. Makanya ketika Allah memberikan hukum-hukumnya kepada kita semuanya, kita lakukan saja walaupun kadang kita berat untuk melakukannya. Itu terutama kaum ibu misalnya, melihat anak ya tidur lagi pules, arep didugah konsolat eman-eman, jangan melas. Itu melas yang salah kaprah. Ini harap dicermati. Karena ini penting agar supaya kita bisa menempatkan segala sesuatunya sesuai dengan koridornya masing-masing. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah ketika sudah berumur 10 tahun, ya. Kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasul untuk memisahkan anak-anak kita, terutama yang laki dan yang perempuan. Jangan satu kamar maksudnya, jangan satu ruangan. Tuh. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya di dalam Al-Quran Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan salat, ya, akan diancam dengan yang namanya ghayya. Kata para ulama, ghayya ini sebuah sungai tapi sumber mata airnya di neraka. Ya, air yang mengalir itu bukan air, isinya itu adalah darah dan nanahnya penghuni neraka. Itu yang akan menjadi air minum bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Nah, itu bila dalam Al-Quran Allah berfirman, wa khalafa min ba'dihim, ya, khalfun adha'us shalah. Lalu menggantikan setelah mereka pengganti mereka adha'us shalah, mereka menelantarkan salat atau tidak memperhatikan salat. Wattaba'u syahawat, ya, mereka memperturutkan hawa nafsu. Fasawfa yalqauna ghayyan, kata Allah. Kelak mereka akan menemui ghayyan. Ghayyan itu tadi, ya, ghayyan, ya, para ulama menafsirkan sebagai sebuah sungai yang berada di dasar neraka, yang airnya itu adalah campuran antara darah dan nanah dari para penghuni neraka. Alhamdulillah. Ala man illa man taba wa amana wa amila salihan, ya, kecuali orang-orang yang mau bertobat dan beramal salih. Ya, Allah tabarak wa ta'ala senantiasa, selagi nyawa kita masih ada, kita masih mungkin untuk diterima tobatnya. Jangan sampai, ya, kita meninggal dunia belum salat yang rutin. Itu jangan sampai. Jangan, rahimahullah. Terakhir, kelima,
Biasanya orang yang meninggalkan salat itu alasannya banyak, ya. Di antaranya dari Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi SAW bersabda, "Man khafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa yang memelihara salat, maka baginya nanti salat itu sebagai yang pertama sebagai nuron, sebagai cahaya. Semuanya kita akan berada dalam kegelapan di yaumul qiyamah nanti. Kita membutuhkan cahaya dan salat kita nanti akan menjadi cahaya. Seberapa terang yang akan kita peroleh nanti tergantung kebaikan daripada salat kita dan amalan-amalan yang lain. Ini kita berbicara tentang salat. Rasulullah bersabda demikian. Wa burhanan sebagai bukti, sebagai hujah kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa kita adalah pantas untuk menghuni surga, pantas. Ini salat ini sebagai burhan, bukti keislaman kita, bukti ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa najatan, dan keselamatan, ya. Kalau kita salat yang baik, insya Allah kita selamat pada hari kiamat. Wa man lam yukhafidh 'alaiha, barang siapa yang tidak memelihara salat, lam yakul lahu nurun wala burhanan wala najatun, ya, maka tidak ada cahaya, tidak ada burhan, tidak ada keselamatan pada hari kiamat nanti. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Yang mereka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang tidak sholat, ya, artis-artis kayak sing ngetop. Di sini Rasulullah mau menggambarkan yang tidak menjaga sholatnya, mereka nanti di yaumul qiyamah bareng ngene karo Qarun, kalau Fir'aun, karo Haman. Ya, para ulama menjelaskan seperti ini, ya. Siapa yang sibuk dengan harta sehingga lalai sholatnya, maka besok itu barengnya karo Qarun. Itu. Siapa yang sibuk dengan kerajaannya, dengan kedudukannya, nang akhirat bareng Fir'aun. Siapa yang di dunia suka dangdutan, kira-kira di akhirat barang siapa? Kira-kira barang siapa? Yang di dunia suka koploan, ya, kira-kira di akhirat barang siapa? Yang kira-kira di dunia sukanya pamer di media sosial, pamer diri sendiri, kira-kira besok di yaumul qiyamah barang siapa? Ini, ya, ini harus kita pikirkan. Innaka mangaman ahbabta, kata Rasulullah, engkau di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai orang-orang saleh, kita akan bersama mereka. Tapi kalau yang kita cintai Fir'aun, ya naudzubillah, ya, atau Haman, ya, atau Ubay bin Khalaf. Ini seorang pedagang yang pintar berdagang tapi lalai, tidak sholat ini. Dan Rasulullah sudah memberikan kepada kita bahwasanya penting, ya, jangan meremehkan sholat, ya, karena memang dosa sholat ini lebih parah, ya. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lain. Ini penting untuk kita jadikan motivasi. Siapapun sibuk kita di dunia, jangan, apapun kegiatan kita, jangan pernah meninggalkan salat. Dan ketika kita ketinggalan, ketiduran dan sebagainya, kita langsung qadha, ya, jangan tunda besok atau lusa. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan, ya, bisa memberikan motivasi lebih kepada kita semuanya untuk bisa menjaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.